Ini merupakan video pertama aku di YouTube dan aku pengen menikmati dan pengen ngerasain hidup di sini tuh gimana, karena sebelumnya aku merupakan halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama aku di YouTube dan aku pengen menikmati dan pengen ngerasain hidup di sini tuh gimana, karena sebelumnya aku itu merupakan mungkin sama lah penyakitnya kayak teman-teman Gen Z ya sekarang ini yang terkenalnya. Dimana dulu aku tuh sebelumnya tuh tukang scrolling IG, sosmed dimanapun, dan itu bener-bener mau ngebuat aku kayak berada di fase yang gitu kan. Jadi aku pengen hidup di sini, berbagi sharing sesuai dengan nama channel aku, yaitu tentang berbagi tentang kisah realita, baik itu kisah aku maupun mungkin kamu pengen sharing-sharing sama aku biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan apalagi ya, intinya kita di sini, aku tuh di sini mau cerita yang sedikit santai, jadi kita nggak terlalu kayak formal banget. Yang mana di sini tuh mungkin aku bisa jadi teman kamu atau kamu bisa jadi teman aku gitu, nah you know lah gitu kan. Apalagi Gen Z yang di umur 20-an ke atasan itu sudah ya you know lah, kita berada di hidup yang orang sistemnya itu people datang dan pergi gitu lah. Orang datang dan pergi, come and go gitu. Jadi aku banyak menerima teman dan aku juga banyak menerima temannya pergi, dan aku berada di suatu fase bener-bener aku tuh ya kayak nggak punya siapa-siapa lagi selain aku punya keluarga dan punya kerabat-kerabat dekat, dan itu yang tinggal tersisa. Nah jadi aku tuh bakalan sharing, nanti sharingnya channel aku ini kayak apa ya, kayak berkerangka. Jadi nggak semua satu topik nggak semua topik aku bahas dalam satu video. Mungkin misalnya hari ini minggu ini bahas tentang dunia kampus, terus nanti selanjutnya bahas tentang bagaimana jadi mahasiswa yang prestasi, aktif dan lain-lainnya. Terus belum lagi bagaimana tips kita bisa nulis atau apa, mungkin apa yang pengen kamu request, mana tahu bisa aku jawab. Dan ini video pertama aku ya, jadi aku ngasih kayak kisi-kisinya gitu. Nah jadi di video pertama ini aku nggak bahas semuanya, dan aku pengen kalian tahu kenapa alasan aku aktif di sini dan hidup di sini. Dan selain mungkin tadi aku ngejelasin kerangka secara dunia akademisi atau apa ya, mungkin di sini kita bisa sharing-sharing tentang kebetulan akhir-akhir ini kita dihantui dengan kesehatan mental gitu kan, apalagi khususnya untuk perempuan. Nah aku juga interest untuk bahas-bahas kayak gitu, karena jujur aku pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Nanti aku bahas juga di video aku beberapa kerangka kedepannya. Dan lain pembahasan tentang itu, aku juga akhir-akhir ini lagi interest sama improve juga, mau improve bahasa Inggris, karena aku menyadari bahwa belajar bahasa Inggris itu penting, dan bahasa Inggris itu menurutku itu bahasa kedua kita setelah bahasa Indonesia. Jadi kita harus menguasai betul bahasa itu, karena kalau kita pengen keluar atau pengen cari ilmu yang lebih dalam lagi, bagusnya kalian menguasai bahasa tersebut. Dan juga sekarang menurut pengamatan aku ya, bahasa Inggris itu lebih kayak hal yang wajib gitu, apalagi kalau kita ngelamar kerja atau kita ngelamar. Contoh kecilnya, kalau kita kuliah terus kita sebelum lulus kita harus dites bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris yang mana waktu aku kuliah dulu ya, waktu kuliah dulu itu sebelum ujian sidang skripsi aku diwajibkan ikut
tes TOEFL, sama juga aku kebetulan IPK aku memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar selain cum laude, dan kebetulan aku dapat magna cum laude. Itu aku diwajibkan memilih salah satu bahasa, yang mana aku dipilihkan antara bahasa Arab sama bahasa Inggris, dan aku tentu saja aku milih bahasa Inggris karena aku bahasa Inggris bukan perfect banget, tapi aku masih belajar. Yang mana aku jujur aja kalau untuk bahasa Inggris ya aku kuatnya di menulis, aku kuat di membaca, sama aku kuat di mendengarkannya. Nah jadi kalau untuk orang yang sedang ngobrol gitu kan face to face dan aku mendengarkan, itu aku paham, dan membaca bahasa Inggris itu aku paham juga, sama menulis apalagi karena akhir-akhir ini aku mengelatih diri untuk nulis, baik itu nulis secara ya cuma-cuma, maksudnya itu cuma-cuma tuh kayak sekedar aja 1 paragraf 2 paragraf itu harus bahasa Inggris, dan jujur itu kebantu banget, improve banget, karena dengan menulis kita bisa mengingat beberapa kata. Dan kebetulan aku pengen banget improve di bidang speaking. Nah aku sebenarnya speaking tuh gimana ya, agak kesannya tuh aku paham orang tuh bicara sama aku, tapi aku mau respon orang itu bingung gitu. Nah di situ aku masih lemah di situ. Dan itu aku perlu improve lagi. Dan selain itu, selain aku mau sharing-sharing tentang akademisi, terus tentang kehidupan, tentang mau improve tadi, mungkin aku mau bahas yang lain juga bisa, kayak dunia kerja gitu kan. Kebetulan aku kurang lebih 1 tahun aku pengalaman kerja jadi asisten dosen, dan aku juga pernah ngajar di kelas, dan kebetulan juga aku setahun itu jadi asisten peneliti. Jadi aku tuh jobnya itu, kerjaannya tuh bikin artikel jurnal yang bakal dipublish di internasional maupun di skala nasional. Terus juga aku berpengalaman di bidang audit, khususnya di audit universitas. Itu aku ngerekap data-data database seperti database prodi, khususnya aku berpengalaman di situ kurang lebih 1 tahun. Nah selain itu aku juga udah kurang lebih 3 tahun udah hidup di LinkedIn sebelumnya. Mungkin aku bakalan ngelampiri LinkedIn aku di deskripsi, mungkin kita boleh saling connect dan saling sharing. Jadi aku juga selain berpengalaman di akademisi maupun di dunia office kantoran gitu kan, aku juga berpengalaman di bidang freelance, dan kebetulan aku pernah freelance di bagian keuangan, itu aku di Euro Exim Bank. Terus juga aku pernah baru-baru ini aku berkecimpung di background, sesuai dengan background aku ya, aku perbankan syariah. Jadi aku perlu berkecimpung di lembaga keuangan syariah, dan kali ini aku berkecimpung di lembaga asuransi di bidang produk syariah. Nah itu, dan nanti bakalan aku sharing-sharing juga nanti. Dan aku bikin video ini tentu saja ada alasan yang kuat kenapa aku bisa terjun ke sini, karena sebelumnya aku tuh merupakan salah satu pengguna aktif Instagram. Jadi aku tuh bingung karena kita kalau lagi kerja tuh banyakan melampiaskan untuk buka handphone, paling scroll, dan aku pernah berada di fase yang benar-benar ini kok bosen banget gitu, apa sih kerjaan aku kok gawenya scroll. Nah itu nanti aku bahas di video selanjutnya, aku bahas tentang itu. Dan juga dan kebetulan aku bakalan mungkin sharing-sharing tentang olahraga, karena aku kebetulan juga suka olahraga lari, terus juga aku suka main badminton, sama aku suka berenang. Nah dulu aku tuh aktif banget di olahraga berenang, karena waktu itu aku mau fokus tes apa dulu tuh ya, sehingga aku tuh perlu berenang seminggu itu 3 kali. Selain itu, selain tentang akademisi, terus tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang realita, tentang improve bahasa Inggris, tentang olahraga, dan aku juga pernah berkecimpung jadi mentor atau juri. Jadi sama jadi
apa ya, aku tuh pernah ngajar di kelas, jadi aku tuh dikira orang tuh dosen, padahal aku baru lulus S1 gitu. Tapi ya semoga ada rezeki nantinya aku bisa lanjut S2 dan bisa bener-bener the real dosen gitu. Nah, jadi aku tuh ada alasan aku kenapa aku nggak lanjut langsung S2, padahal ada yang ini alasan aku kenapa aku bisa pindah ke sini dan aku pergi dari Instagram. Karena apa ya, karena di Instagram itu kalau menurutku ya jadi ajang kayak pamer-pamer gitu, yang mana sebenarnya Instagram itu tempat senang-senang aja, cuman kalau apa ya, banyak yang sampai berlebihan. Jadi buat kita yang sedang berproses mungkinnya itu bakal bisa kena apa ya, kayak gangguan gitu. Dan aku sempat ngalamin gangguan seperti itu kurang lebih 5 hari. Aku nggak lama-lama kok, karena aku pernah berada di fase aku bingung mau ngapain, terus juga melihat sana sini udah begini, sudah begitu, sementara aku begini. Tapi aku nggak menyesali apapun yang sudah aku lewatin, apapun yang sudah aku dapatin, dan aku mensyukuri karena pelajaran itu berawal dari pengalaman. Dan juga kenapa alasan aku pindah ke sini dan jarang aktif lagi di Instagram, karena aku tuh pernah berada diremehkan oleh orang, karena kata orang itu kalau apa ya, kalau orang seperti aku gitu kan seharusnya itu kerja di perusahaan atau kantor yang pakai baju seragam gitu. Nah, kebetulan aku kan nggak terlalu publish ya apa kerjaan aku selama aku jadi asisten, selama aku freelance, selama aku jadi penelitian aku publish di Instagram karena itu hobi. Jadi ada beberapa yang interest, ada yang beberapa yang antusias kalau aku nulis gimana caranya dan sebagainya. Itu nanti aku bakalan bahas, dan ini aku bakalan spill awal-awal aja karena ini awal-awal aku launching di sini. Jadi aku nggak ceritain secara satu topik itu untuk satu video, semua topik itu dalam satu video maksudku. Nah, jadi aku nyeritain sekerangkanya aja apa aja yang bakalan aku review atau aku bahas ke depannya di sini. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang pengen sharing-sharing atau pengen topik apa yang pengen kalian dengerin dari aku, mungkin boleh tulis di komentar di bawah ini, karena aku buat bikin channel ini untuk kita sharing-sharing aja, nggak untuk edukasi juga ada, untuk sharing-sharing ada juga, untuk belajar juga ada juga, dan bebas. Karena ini channel ini aku bikin emang khusus untuk bertemu orang-orang, untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan berbagai latar belakang. Jadi you know lah gitu. Dan oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video launching pertama aku ini. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.